Teman-teman, hari ini pertama aku ucapkan terima kasih buat panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada aku untuk membawakan sharing firman Tuhan ini. Sebenarnya siapa aku gitu bisa dipercayakan ya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, kita hari ini mau belajar, kita bersama-sama mau belajar next. Oke, kita mau belajar tentang bagaimana sih keluar dari zona insecure gitu. Apa sih insecure itu? Next. Ya. Insecure itu bukanlah sebuah hal yang jauh, bukan sebuah hal yang baru. Sebenarnya ini dari zaman purbakala, dari zaman nenek kita pun udah ada, cuman kita aja baru anak zaman now mengenal istilah insecure gitu kan. Insecure itu sebenarnya terutama anak muda itu sering banget mengalami yang namanya insecure. Apa sih insecure gitu kan? Insecure itu perasaan takut ya, setiap kita pasti ya punya lah yang namanya rasa takut gitu kan. Cuman insecure itu perasaan takut yang berlebihan. Terus hidup rasanya hampa diriku tanpamu gitu kan, lebay banget gitu kan. Terus insecure itu ke arah mana sih? Ke arah ini rasa percaya diri kita hilang gitu. Rasa kita nggak percaya diri, aduh minder, takut gitu. Terus apa sih efeknya insecure itu gitu kan? Oh, insecure apaan sih insecure? Efeknya apa gitu kan? Insecure ini secara nggak sadar itu kan sebenarnya kan rasa takut yang berlebihan itu mempengaruhi juga setiap kehidupan kita, dari fisikal kita, dari fisik kita. Kalau misalkan uh, rasa takut, stres berlebihan, pasti kita nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Efeknya ya pasti tubuh kita jadi berat badan menurun, terus juga badan rasanya nggak fit, terus lemes, mau ngapa-ngapain otak nggak jernih. Itu berpengaruh kepada kepada fisik kita. Terus juga itu kita juga jadi sensitif banget, ditanya misalkan uh, Samuel mau kemana, misalkan aku gitu kan, ditanya Samuel mau ke Sam, kamu mau kemana, misalkan aku ditanya sama mami aku gitu kan, langsung apaan sih nanya-nanya, anak udah gede juga, jadi sensitif. Terus berpengaruh juga kepada pekerjaan kita kerja kayaknya bawaannya kok kacau berantakan, beda dong dengan kita yang biasa mengucap syukur, kita yang sehat-sehat rohani gitu kan. Nah, oke, selanjutnya kita mau belajar dari seorang tokoh, bisa di next ya, man. Oh iya, penyebabnya dulu. Penyebab insecure ini ini aku juga mempelajari juga dari belajar, cari juga aku dari informasi-informasi. Pertama, takut akan kegagalan dan penolakan. Wah, aku pernah ngalamin ini. Gini, ini hal yang sebenarnya udah sering juga sih kita hadapin. Kita buatnya takut. Kita misalkan mau kenal nih sama sama lawan jenis gitu kan. Kita cowok mau kenal sama itu cewek gitu kan. Ih, takut nanti kalau dia anggapnya gue aneh-aneh gimana gitu kan. Kita mungkin sering sebut itu dengan kalah sebelum berperang. Ini nggak cuman kepada orang yang kita tertarik, suka. Pengalaman pribadi juga. Ketika pertama kali aku udah pernah sharing di sini, udah pernah cerita sama itu. Pertama kali aku mau kenal Abil, aku juga takut. Waduh, nanti gue dianggap aneh nggak nih? Wah, ini nanti gue dianggap ini apaan sih nih orang, nggak jelas gitu kan. Ternyata ketika kita jalanin aja, ternyata welcome. Kayak begitu. Terus juga, dan banyak deh hal-hal kayak begitu. Kedua, sifat perfeksionis. Kadang kita terlalu punya target. Wah, banyak kan sih ini dialami ketika kita mentargetkan orang lain gitu kan. Kita punya target. Wah, uh, kita pengen organisasi kita, misalkan dalam berorganisasi gitu contohnya ya.
Atau kita punya ini deh, pacar kita gitu, pacar kita. Gue pengennya tuh biasanya ini wanita. Iya, wah gue pengen tuh cowok gue tuh perhatian, pengennya tuh cuman buat aku doang. Tapi kok dia nongkrong sama temen-temennya, jadi akhirnya jadi frustasi, kok nggak bisa kesampean, kok dia begitu sih, dia udah nggak sayang lagi tuh sama aku, kayak begitu. Perfeksionis. Ketiga, kurang percaya diri karena kecemasan sosial. Ini disebut minder sebenarnya. Sering gitu kan, sering. Kita mau kenalan sama orang, minder, gue nggak punya banyak duit, minder, gue jelek, minder, begini begono. Itu juga salah satu dari insecure. Terus keempat, pola asuh yang kurang tepat. Itu kayak apa sih? Orang tua nggak ngajarin untuk berani gitu kan, untuk berani. Ya, tapi kalau zaman sekarang, orang tua sekarang sih sudah modern, dia ngajarin untuk berani. Bahkan nyokap aku itu agak penakut orangnya. Tapi dia ngajarin anak-anaknya untuk, ayo jangan takut. Kalau kamu takut, kamu berdoa sama Tuhan. Kamu minta hikmat. Gitu. Kalau dulu aku ulangan, kalau zaman sekolah, kayak gitu. Ya, Muel, kalau kamu itu nggak bisa, kamu belajar. Terus kamu sebelum belajar, kamu berdoa dulu. Minta hikmat dari Tuhan. Kebetulan aku kan rumahnya hafalan gitu kan. Nah, oke, korban bullying. Aduh, korban bullying. Udahlah, teman-teman aku anggap ngerti lah dibully gitu kan. Itu juga bisa membuat jadi rasa kita jadi takut. Kita mau ngapa-ngapain takut. Oke, next. Next. Nah, sekarang kita mau belajar dari seorang tokoh di dalam firman Tuhan, yaitu dari Yosua. Siapa sih Joshua gitu kan? Joshua. Oke, bisa dilanjutkan lagi? Oke, mantap. Oke, ya Joshua ini juga seorang tokoh, seorang pemimpin bangsa Israel sesudah Musa yang menggantikan Musa. Tapi si Joshua ini ternyata juga seorang penakut. Padahal ya kita baca dulu deh, habis itu baru kita. Oke, bisa minta tolong dengan kasih Kristus, Leo membaca firman Tuhan ini, Yosua 1 ayat 6, 7, dan 9. Di mute dulu. Iya. Oke. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Terima kasih Leo. Nah, juga ada pembandingnya nih. Ini kan Yosua, di dalam kitab Yosua setelah Musa mati gitu kan. Yosua menulis ini gitu kan. Nah, bisa next slide lagi. Oke. Sebelumnya kelebihan. Oke. Kita tahu ya, oke. Dah, oke. Ini aku yang bacakan aja. Ini jadi kitab Ulangan ini jadi ketika bangsa Israel kan mengirimkan 12 pengintai, si Musa memerintahkan dari tiap suku 12 pengintai. Nah, ini jadi ketika kembali pada melaporkan kan. Nah, lalu ini si Musa, aku bacain ya 31 ayat 7. Ulangan 31 ayat 7, demikian firman Tuhan. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya,
berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. 38. Sebab Tuhan dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, dia sendiri yang akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan patah hati. Kita loncat ke ayat 23. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah, firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa bangsa Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Amin. Jadi ceritanya gini teman-teman. Ketika setelah 12 pengintai itu gitu menyampaikan, nah kan si Allah ngomong ke Musa gitu kan. Musa, kamu kalau teman-teman baca di kitab Ulangan sebelum-sebelumnya gitu kan, itu Tuhan bilang, Musa, karena engkau udah bercela, engkau nggak bisa masuk. Oleh sebab itu aku akan memilih Yosua, seorang perwakilan dari suku Efraim untuk menggantikan. Ya si Musa menyampaikan, ya kalau bahasa kita sehari-hari, dia panggil si Yosua. Yosua, nanti kamu akan menggantikan. Yosua takut. Padahal kalau kita pelajarin silsilahnya, ini si Yosua ini juga bukan orang sembarangan. Alkitab itu udah mencatat dari kitab Bilangan, di Bilangan 13, di Satawarik 7. Itu kakeknya si Yosua ini juga termasuk orang yang cukup dipandang lah gitu. Namanya Elisama bin Amihud, ada di Bilangan 1. Terus si Elisama ini punya anak namanya Nun bin Elisama. Nah, itu bapaknya si Yosua gitu kan. Sebenarnya namanya Hosea bin Nun gitu kan. Nah, si Pak Nun ini punya anak namanya Hosea bin Nun gitu kan. Nah, cuman si Musa ganti namanya ketika mau ditugaskan, diganti namanya jadi Yosua gitu kan. Ada maksud, ada artinya, ya teman-teman pasti lebih pintar lah soal itu. Dan kita nggak bahas itu sekarang gitu kan. Nah, si Yosua ini dari suku Efraim, dia perwakilan, artinya bukan orang sembarangan. Tapi ketika dia lihat, dia kan si Yosua ini lahir ketika si Musa, maksudnya ketika bangsa Israel tuh masih ada di Mesir. Jadi dia mengikuti sekali perjalanan dari bangsa Israel keluar dari Mesir, terus membelah Laut Merah sebagai. Dia tahu jadi seorang pemimpin itu susah gitu kan. Jadi seorang pemimpin susah. Dan aduh, Pak Musa, kok aku sih yang diminta? Maksudnya kok aku sih yang dipilih? Masih banyak kali, dia takut. Di Ulangan 31 ayat 7 ini kan dibilang, pertama, si Musa panggil, Yosua sini. Dia bilang di depan seluruh bangsa Israel. Dia bilang, Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. Sebab engkau nih yang akan bawa bangsa Israel ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Masih takut. 3 ayat 8-nya dibilang sama Tuhan. Dibilang dibilang sama si Musa, Tuhan bilang, dia sendiri yang akan berjalan di depan kamu. Kamu gak usah takut. Kamu tinggal ikutin aja apa yang Tuhan perintahkan. Kamu ikutin aja. Gitu. Jangan patah hati, jangan takut. Masih aja takut. Di ayat 23 dibilang. Sekali lagi tuh dibilang. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah. Sekarang malah disuruh, ya udah deh kalau kamu takut, istilahnya nggak bisa dibilangin gitu kan. Sekarang aku perintahkan ke kamu deh. Ya udah sekarang kamu kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab kamu
sebab Tuhan tuh udah berjanji kamu yang akan bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kayak gitu. Terus di kitab Yosua juga tadi dibilang kan, itu udah setelah Musa mati masih aja rasa takut. Artinya rasa takut itu bukanlah hal yang aneh gitu. Jadi sebenarnya udah biasa hal. Demikian pun dengan kita gitu kan. Boleh next slide sih. Sebenarnya hal yang saya next slide yang tadi yang ya oke, deh itu aja. Oke, jadi sebenarnya itu bukanlah hal yang aneh gitu, bukanlah sebuah hal yang aneh untuk jadi kalau kalau misalkan insecure itu aneh ya, enggak, dari zaman dulu udah ada insecure. Cuman sekarang aja. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana kita mengatasi rasa takut berlebihan itu. Terkadang ada firman Tuhan bilang, ketika kamu takut, ketika kamu gelisah, maka kecillah kekuatan kamu. Nah, dan sebenarnya ya nggak salah juga takut. Cuman terkadang kita lupa kalau kita punya Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Nah, di dalam ketika ada lagi kisah di Perjanjian Baru, ini ketika Yesus kan disalibkan terus dikubur, terus murid-muridnya tuh kacau, pokoknya takut gitu kan. Bahkan si Markus yang nulis Injil Markus itu juga sampai saking takutnya dia lari sampai kainnya tuh copot sampai telanjang bulat. Dan banyak lagi si Petrus juga sampai saking takutnya ditanya sama anak kecil, kamu muridnya Yesus ya? Enggak, bukan. Sampai 3 kali karena sebelum fajar ayam berkokok gitu kan. Dan setelah Yesus bangkit, sampai Yesus tuh sempetin tuh datang ke murid-muridnya supaya murid-muridnya nggak takut. Terus sampai ada yang kesini ke Thomas sampai mesti cucukan dan sebagainya. Terus Yesus itu kan yang terakhir tuh sebelum dia naik ke surga, dia sampai makan ikan goreng bareng-bareng sama murid-muridnya supaya nggak takut. Terus kan Yesus terangkat ke surga kan di dalam Kisah Para Rasul. Nah, ketika Yesus naik ke atas ke surga, Yesus kan bilang, murid-muridnya bilang tuh, guru, engkau kalau engkau naik gimana nanti kami gitu kan. Nah, Yesus bilang, udah tenang aja, aku naik, nanti aku minta kepada Bapakku biar biar Roh Kudus tuh akan turun ke atas kamu. Nanti kamu bisa melakukan yang aku lakukan. Setiap orang yang percaya dalam namaku dapat melakukan apa yang telah kulakukan, bahkan lebih besar dan sebagainya lah. Teman-teman lebih ngerti lah gitu kan. Nah, di Kisah Para Rasul tuh bahkan ketika 10 hari setelah Yesus terangkat ke surga, mereka tuh murid-muridnya ngumpet, takut dibunuh gitu kan. Kan tahu sendiri itu algojo-algojonya. Setiap ajaran yang begitu-begitulah, jadi dianggapnya tuh itu ya takut sampai ke loteng Yerusalem. Ketika 10 hari setelah Yesus naik terangkat ke surga, tiba-tiba kan kita tahu ceritanya kan, Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya. Terus apa yang terjadi? Itu tuh murid-muridnya nggak lagi jadi takut tuh teman-teman. Bahkan dia jadi berani, kan di situ dibilang mereka bahasa yang bukan bahasa seperti mereka, ya kita tahu lah itu gitu kan. Nah, bahkan yang lebih ajaibnya lagi, mereka berani jadi sekarang memberitakan Injil yang tadinya ngumpet, aduh takut nanti dibunuh gitu kan. Rasa takut itu berubah jadi
jadi berani untuk memberitakan Injil gitu. Itu murid-muridnya. Bagaimana dengan kita? Terkadang ketika kita kehidupan kita sehari-hari, kita kan sering banyak takut gitu kan. Takut dalam apapun lah, menghadapi orang. Kadang-kadang juga kalau aku gitu, kalau kayak pengalaman aku itu eh, aku juga salah satu korban insecure sebenarnya. Cuman ya puji Tuhan, Tuhan ubahkan aku gitu sampai Samuel Siotang tuh pernah chat aku nggak yakin kok itu uh, insecure gitu. Sebab aku ngeliat kayaknya Koko tuh udah dengan ngobrol berani aja gitu kan. Itu uh, karena sebenarnya aku juga takut gitu. Jangankan dalam hati aku ketika Samuel chat gitu kan. Aku bilang, jangankan itu Sam, dulu aku mau chat kamu aja mesti takutnya setengah mati gitu kan. Tapi kenapa bisa berani? Satu sebenarnya, oke, untuk berani berani itu nggak mudah. Tapi kita punya Tuhan sebenarnya. Kalau pengalaman aku, ingat kita masih punya kekuatan di atas segala kekuatan. Kalau aku terbatas, aku nggak pandai bicara. Aku juga dulu zaman SD tuh bahan bulian orang. Karena TK itu aku udah jadi bahan bulian orang. Ketika anak-anak masih anak-anak pada umumnya, aku udah punya bulu kaki, udah yang ya ajaib lah gitu, maksudnya Tuhan kasih ya udah gitu kan. Jadi bahan bulian orang, terus nilai juga jeblok. Udah aduh ampun deh. Jadi banyak hal kalau buat yang aku rasakan, hal-hal yang sebenarnya bikin aku jadi, kenapa aku jadi insecure ya gitu. Mam ya orang tua juga kadang-kadang juga mungkin karena aku bandel kelewatan kali ya, sampai kadang-kadang juga keluar kata-kata gini, kadang-kadang juga gua malu punya anak kayak lu gitu. Itu kan juga cukup bikin kita jadi down. Cuman ketika aku benar-benar aku uh, percaya Yesus, benar-benar percaya Yesus, ternyata aku merasakan, aku kalau pengalaman aku udah mau mau cerita ke siapa lagi, mau berharap ke siapa lagi. Aku cuma punya Tuhan. Juga kadang-kadang aku mau chat siapa gitu, Tuhan, aku mau ngomong apa ya? Gue bingung. Ya aku cuman punya satu. Aku tundukkan kepala, aku lipat tangan. Tuhan Yesus tolong, aku mau misalkan Tuhan Yesus, pengalaman pribadi sih. Tuhan Yesus tolong, aku mau chat Samuel, mau menyapa, aku ngomong tulis apa ya? Gitu. Tuhan Yesus, aku mau chat Joseph, aku ngomong apa ya? Tuhan tolongin aku dong, aku nggak pandai bicara. Kayak gitu ya ada aja pertolongan Tuhan gitu kan. Terus bisa banyak hal lah, kadang-kadang juga disuruh Kosem presentasi begini. Ya Tuhan, aku ngomong apa? Engkau tahu aku tuh tidak pandai bicara gitu. Tapi ya hikmat Tuhan ada aja. Kenapa? Karena kita punya Tuhan di atas segala Tuhan. Itu doang kuncinya. Nggak usah yang aneh-aneh gitu kan. Emang kita mesti mengembangkan diri. Ya banyak lah video-video motivasi gitu kan. Nah, nanti tanggal 4 September kita mau belajar nih, kita sama-sama mau belajar. Bagaimana punya mental yang sehat, kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita sebagai khususnya orang Kristen bisa berdampak, bisa menjadi istilah bisa mensupport orang-orang lain. Nah, kembali lagi, kenapa juga kita mesti takut gitu kan? Nah, sedikit deh aku mau cerita gitu, yang lebih ekstrim nih. Lebih ekstrim. Teman-teman tahu Musa? Si Musa itu kecilnya dialirin ke Sungai Nil terus sama putri raja kan, putri kerajaan. Ya diasuh lah gitu, dianggap menjadi anaknya Firaun kayak gitu kan. Teman-teman udah tahu, pasti udah tahu lah soal itu. Dia dididik
dididik dengan uh, dididik sama kerajaan Mesir tuh benar-benar panglima. Bahkan sejarah mencatat bangsa Mesir tuh melawan Ethiopia, dia menang itu panglimanya tuh Musa. Suatu ketika si Musa lagi jalan-jalan, dia lihat bangsa Israel lagi diperlakukan kasar sama bangsa Mesir, sama salah satu orang Mesir lah gitu, digebukin itu sampai mati kan si bangsa Mesirnya itu. Terus bangsa Ibraninya mending bilang terima kasih kek, dibilang gini, siapa lu? Berani-berani, jangan-jangan lu mau bunuh gua. Ngibrit itu Musa. Ngibrit ke dia ngibrit ketemulah dia dengan akhirnya dia menikahlah dengan itu aduh dengan aku lupa namanya, aduh kacau nih. Dia ngibrit ketika tiba-tiba di firman Tuhan ketika dia lagi menggembalakan kambing domba mertuanya si Yitro itu. Si Yitro tiba-tiba ada semak belukar yang menyala. Dia, ada apaan nih semak belukar menyala? Ya dan seterusnya lah gitu kan. Seterusnya, terus Musa, aku punya rencana besar atas engkau. Aku akan melepaskan bangsa Israel melalui engkau. Wah gila itu. Istilahnya Musa kabur ke Midian karena takut, sekarang disuruh balik. Wah itu udah gimana tuh. Sama bangsa Mesir dianggap, wah tuh Musa dasar pengkhianat tuh. Sama bangsa Ibrani. Siapa lu? Sok-sokan. Tapi kita lihat Tuhan ketika Tuhan pakai dia, Tuhan yang memperlengkapi. Demikian juga untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Tuhan punya rencana besar buat teman-teman. Mungkin kita berpikir, Tuhan siapa aku ini Tuhan? Aku ini bukan siapa-siapa. Tapi kita lihat si Musa, si Yosua, bahkan si Nabi Samuel. Itu wah luar biasa. Nanti lain waktu kita akan bahas soal si Nabi Samuel ini. Wah kacau, parah. Ini sih benar-benar Tuhan pakai luar biasa banget gitu kan. Ya Tuhan, kadang-kadang aku berdoa Tuhan, pakailah hambamu ini yang namanya Samuel ini gitu kan, yang gak ada apa-apanya ini gitu kan. Ya itulah teman-teman. Jadi malam hari ini kita belajar untuk, ayo kita jangan takut, kita kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan takut, jangan gentar. Sebab Tuhan akan berjalan di depan kita. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.